Jumpa lagi dengan saya Wilan Pramudi Arif, pengasuh dari channel Terapi Fish. Ini adalah video pertama di tahun 2022. Saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga kawan-kawan sekalian selalu sehat, selamat, sukses mulia, panjang umur, berkelimpahan, dan selalu bahagia. Tidak hanya di tahun ini, tapi juga di tahun-tahun selanjutnya. Pada kesempatan ini saya akan bicara tentang jomblo dan bawah sadar. Apa hubungannya? Tentu ada hubungannya, namun sebelumnya saya ingin jelaskan bahwa yang dimaksud jomblo, apa yang saya bicarakan ini bukan jomblo karena pilihan. Memang ada orang karena pandangan tertentu itu memilih hidup sendiri atau hidup selibat. Nah, bukan dalam kategori itu yang saya ingin bicarakan, tetapi orang yang selalu ingin berusaha mencari pasangan untuk membangun komitmen hidup bersama dalam jangka panjang gitu, bahkan mungkin selamanya, tetapi dia kesulitan mendapatkan pasangan yang dianggapnya ideal atau cocok lah ya. Sekalipun mungkin dia sudah ada upaya, banyak cara dilakukan, entah itu dilakukan secara sendiri maupun dengan melalui perantara misalnya perjodohan, tapi itu gagal. Bagi mereka yang sudah berusaha untuk mendapatkan pasangan misalnya, dia selalu putus gitu ya, selalu berhenti di tengah jalan, sehingga pada akhirnya ya dia tidak punya pasangan ya, kesulitan. Mungkin kita melihat ya, ada orang yang entah laki-laki atau perempuan, ada orang yang menurut secara teori itu mudah mendapatkan pasangan. Secara fisik karena dia menarik gitu ya, secara ekonomi dia secure, mapan ya, berasal dari keluarga yang jelas istilahnya, dan secara kepribadian karakternya baik gitu kan. Tetapi toh kenapa sih dia masih kesulitan ya sampai detik ini? Misalnya dia merasa ini pasti ada yang salah deh gitu kan. Dia merasa katakanlah mendekati sempurna tapi dia kesulitan mendapatkan pasangan. Nah, mungkin banyak penyebabnya ya. Mungkin karena dia berada dalam sebuah lingkungan keluarga yang ketat dalam menetap kriteria gitu kan, kriteria pasangan. Atau mungkin karena ada kendala-kendala gangguan fisiologis sehingga dia menarik diri atau misalnya menahan diri untuk mendapatkan pasangan. Nah, tetapi ada yang mungkin ada yang sangat fundamental. Ini terkait dengan mental block ya. Mental block ini terkait mental block ini tanpa disadari karena ini terkait dengan pengalaman masa lalu. Saya ingin membicarakan atau berbagi tentang dua kasus. Pertama, kasus yang saya tangani langsung, dan kedua, ketika saya berbagi cerita dengan kawan saya yang sama-sama terapis, yaitu tentang kasusnya. Nah, kasus yang saya tangani ini, dia seorang cowok ya, laki-laki yang umur 31 tahun, dia bekerja di salah satu kementerian. Lalu dia sedang menempuh studi pasca sarjana di Bogor, dan dia secara ekonomi mapan, secara fisik menarik, dia berasal dari keluarga yang baik dan kepribadiannya menarik ya. Artinya memang secara teori mestinya anak ini tidak ada kesulitan gitu. Tapi pada akhirnya dalam percakapan kami dia sangat sulit ya, meskipun dia sudah melakukan banyak hal ya. Dia pernah melakukan menjalin hubungan 3 kali tapi gagal ya, sudah melalui perjodohan juga gagal. Nah, saya jelaskan kepada dia, mungkin ini ada kaitannya dengan mental block ya. Jadi saya jelaskan bagaimana sih mengatasi mental block dan bagaimana prosedurnya. Dan dia waktu itu kita melakukan sesi di kemudian hari, kami melakukan sesi, dan memang saya dalam dialog selama dia sesi hipnosis itu, saya menemukan akar masalahnya, yaitu ketika dia umur 11 tahun ya. Waktu itu dia menceritakan dalam dialognya, memang waktu itu dia sedang berjalan santai di pagi hari bersama kedua orang tuanya gitu kan, di seputaran kompleknya. Lalu dia bertemu dengan pasangan yang juga tetangganya. Jadi orang tua mereka berinteraksi lah gitu kan, berkomunikasi sebentar. Nah, ketika itu kawan ini ya mengatakan pada ibunya, wah ini orang itu baik ya gitu kan,
dan istrinya cantik gitu kan. Dia bilang begitu meskipun masih spontan, dia mengatakan istrinya cantik dan baik gitu loh. Lalu ibunya mengatakan, oh iya benar, kalau kamu nanti sudah besar, carilah jodoh, kamu harus cari jodoh yang baik seperti tetangga kita itu gitu. Dan bapaknya itu mengamini ya, oh iya benar itu, kalau seperti itu kamu akan senang hidupnya, bahagia gitu lah. Nah, kawan-kawan sekalian, yang perlu digarisbawahi bahwa peristiwa ini yang menghalangi dia untuk mendapatkan atau memutuskan atau menjalin hubungan, menemukan pasangannya. Ini mungkin suatu peristiwa yang sekali saja, tetapi ingat kawan-kawan, inilah yang menentukan keputusan atau nasib kawan tadi ini ketika dia kelak dewasa dan memutuskan mendapatkan pasangan. Dan ternyata ini bloknya. Jadi begini, dalam dialog, kenapa kamu selalu saya tanyakan kepada bawah sadarnya waktu itu? Oh ya, karena yang saya temui ini sepertinya tidak cocok dengan seperti gambaran tetangga saya yang diinginkan oleh ibu saya dan bapak saya ya. Jadi informasi yang spontan pada saat itu disampaikan kepada anaknya oleh orang tuanya, ini kan sebetulnya informasi yang sangat otoritatif ya. Dan waktu itu situasinya sangat rileks, sehingga informasi yang otoritatif itu, karena disebut otoritatif karena memang disampaikan oleh kedua orang tuanya, ya kan, itu ketika dia santai gitu, sehingga inilah momen ketika dia membangun perempuan ideal, pasangan ideal yang tanpa disadarinya ketika itu informasi otoritatif itu dimasukkan ke dalam pikirannya, itu dalam tanda kutip membayangi kehidupan dia sampai sekarang gitu. Bukan sampai ketika kami melakukan dialog itu. Nah, ini kemudian yang dengan skrip tertentu, ketika saya menemukan akar masalah ini, saya juga memberikan sugesti dengan skrip sugesti tertentu ya. Lalu kemudian sesi itu saya selesaikan. Dan informasi terakhir yang saya terima ya, sekitar mungkin ya masa-masa pandemi lah, saya lupa itu 6 bulan atau berapa, setahun yang lalu lah ya. Ternyata dia sudah mendapatkan pasangan gitu dan akan melanjutkan sedang mempersiapkan acara pernikahannya. Nah, saya belum ada informasi lanjut itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, itu kasus yang ditangani kawan saya. Ini sangat unik dan mungkin banyak orang ini tidak masuk akal sama sekali ya. Nah, jadi kawan saya ini menangani klien seorang perempuan, dia seorang arsitek gitu kan. Usianya 40 tahun dan mapan lah, istilah menurut kawan saya ini mapan ya. Seharusnya memang tidak ada kesulitan lah. Toh keluarganya menurut informasi dari kawan saya ini memberikan kebebasan gitu. Ya, tapi dia juga kesulitan. Sudah banyak upaya juga memediasi, dibantu kawan-kawannya, toh nggak bisa dia menemukan, artinya berujung kegagalan lah. Nah, setelah melalui proses terapi, melalui proses analisis, kawan saya menemukan akar masalah yang unik ya. Ternyata ketika dalam dialog itu, kenapa kamu kesulitan selalu belum menemukan pasangan cocok? Ternyata jawabannya mengejutkan. Ini ada kaitannya dengan relasi dia dengan anjingnya. Anjingnya katanya berwarna hitam waktu itu, warna hitam coklat. Nah, dia mengatakan, saya khawatir kalau saya menemukan pasangan berumah tangga, pasangan saya ini tidak suka dengan anjing saya, dan anjing saya ini ditelantarkan. Jadi anjingnya ini ternyata dia merawatnya sejak dia dilahirkan. Anjingnya ini dilahirkan oleh induknya sejak kecil. Jadi dia itu menyuapi, itu kan, memberikan susu sampai dia dewasa. Bahkan saking begitu kuatnya, menurut informasi ini dalam hipnosis itu, anjing ini hanya mau diperintah oleh dirinya, orang tuanya. Diperintah oleh orang tuanya tidak mau, terus kemudian oleh saudaranya juga nggak mau. Jadi betul-betul ikatan yang kuat ini memblok dia untuk berhubungan dengan orang lain. Nggak logis nggak? Ya. Apa hubungannya gitu loh? Ikatan dengan anjingnya itu menghalangi
dia untuk berhubungan dengan orang lain gitu kan. Dan kalau dia mendapatkan atau menjalin hubungan, bawah sadarnya ini tanpa disadari itu selalu mencari cara ya, relasi momen relasi dia dengan anjingnya itu selalu mencari cara untuk memblok, entah gimana caranya, tetapi melalui proses hipnosis itu berhasil menemukan ini akar persoalan, sehingga apapun yang dilakukan, bawah sadar dia itu selalu mencari untuk menggagalkan itu. Ya akhirnya kawan saya itu sebagaimana biasanya dia memberikan skrip sugesti ya. Tentu tidak bisa dipaparkan di sini. Akhirnya ternyata kata kawan saya, ketika dia pernah bertemu di pom bensin, itu dia sudah punya anak 3 gitu kan. Suami ya kan sudah anak 3 setelah menurut dia ya itu karena dia berhasil menetralisir mental blocknya yang agak unik itu ya. Justru mental blocknya dia itu bukan karena informasi sebagaimana kasus pertama dari orang tuanya, kriteria ideal, tapi justru karena relasi yang kuat, kedekatan dia dengan anjingnya itu yang menjadi mental block tanpa disadari. Nah kawan-kawan, ini mungkin beberapa tidak masuk akal, tapi benar kalau bahwa kita mental block itu kadang-kadang sesuatu yang kita lupakan ya, tapi dengan teknik tertentu itu bisa dipanggil ulang gitu ya, kemudian kita netralisir sehingga untuk selanjutnya kita membuat keputusan-keputusan yang lebih mudah, yang mungkin tidak terhalangi oleh mental block yang semacam tadi ya, seakan-akan mungkin tidak masuk akal kalau dipikir-pikir ya, tapi ya itu terjadi gitu kan dalam perspektif hipnosis itu tadi. Nah kawan-kawan, mudah-mudahan ini bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Dan kalau bagi mereka yang masih jomblo dan masih berniat ya, masih berhasrat dan punya harapan, masih berharap untuk menemukan pasangan hidup ya, saya kira tidak ada salahnya untuk berbesar hati Anda datang ke profesional ya. Siapa tahu itu memang ada mental block yang bertahun-tahun kita lupakan, tapi juga itu menghalangi kawan-kawan sekalian untuk mendapatkan pujaan hati ya. Memang saya kira bahwa jodoh itu di tangan Tuhan, tapi tidak ada salahnya kalau cobalah kita menggali atau masuk ke masa lalu kita dan membereskan mungkin ada blok-blok yang tidak kita sadari. Siapa tahu hidup Anda berubah dan Anda segera menemukan pasangan yang Anda dambakan ya. Dan bagi orang tua ya, mungkin ini bisa jadi pengalaman yang menarik ya. Hati-hati ya untuk berkata atau menyampaikan informasi terkait hal-hal yang krusial, yang fundamental, misalnya masalah keuangan, masalah jodoh ya. Mungkin maksudnya bercanda, tetapi bagi anak kecil itu ditangkap sebagai sesuatu yang ideal, sehingga itu justru berpengaruh bagaimana dia membangun konsep ya, pandangan hidupnya tentang sesuatu ya, yang nanti akan justru menghalangi alih-alih itu kita berharap anak kita mendapatkan suatu kehidupan yang lebih baik, justru terhalangi. Demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih.